Salam, salam sadis, salam sabar, harus panjang sabar. Ketemu lagi di hari weekend hari ini, cuaca dingin. Tadi lihat hijau BTC pagi udah pada semua. Kau gimana nih CL kok atau apa masih bisa hal? Ya, duh, saya pusing lihat kalian. Saya udah sebelum ini saya udah suruh stay aside yang nggak kuat mental atau duitnya pas-pasan, jangan ikutan, stay aside, wait and see, tunggu momen. Udah jelas sekali saya ini kan. Nah, mau ikutan, nah terus ribet, ketakutan sendiri. Yaitu kalian punya duit, kalian yang tentukan. Kalian juga bukan anak-anak. Kalau ragu, kalian nonton entah YouTube mana, udah bilang bull, udah positif, mau ikut, ikut kalian Dior, harus Dior gitu ya. Uh, Tetap kalian harus sadari yang namanya di dunia kripto itu ya. Mungkin saya pakai bahasa Inggris high return kalian nggak ngerti, saya pakai bahasa Indonesia deh. Kripto itu volatile atau fluktuatif ya. High return itu berarti resiko besar juga kembaliannya, keuntungannya juga besar. Jadi Anda mau cuan besar juga punya resiko besar, yaitu apa? Bisa juga lose besar ya. Bukan hanya lose dengan market kena dam atau apa, kripto ini kenapa volatile? Kalian harus pahami bagi newbie yang masuk dunia kripto, nggak pandang usia, yang namanya Anda orang baru ya, mau Anda udah umur 60 pun, kalau nggak ngerti ya harus pahami dulu apa yang ini Anda kerjakan. Anda masuk dunia kripto itu masih high risk. Kenapa high risk? Bukan saja soal permainan paus, bandar, dump and pump ini, itu juga high risknya secara security-nya juga belum secure gitu. Makanya masih banyak kejadian kena hack, ya kan, kena curi, steal, ya. Jadi dompet kamu kena blok, ya kan. Masih banyak hal itu yang makanya pedomannya ya tetap itu, jangan taruh telur di dalam satu keranjang. Dan juga kripto ini kalau orang yang ngerti investasi, saya berapa kali bilang belum bisa untuk total duit kamu tuh mau investasi, nggak bisa. Itu masih, saya dari dulu video lama saya udah jelaskan, invest di kripto itu saya sendiri itu dari saya punya budget itu 15 sampai 20% doang gitu ya. Karena resikonya itu kita tahu resiko tinggi, dan saya dulu udah pernah kena hack, pernah kena curi, pernah kehilangan gitu, jadi saya tahu gitu. Dan udah biasa nggak ada bekas penjudi, jadi kalah hilang itu udah biasa gitu. Ya udah mulai awal lagi gitu kan. Cuma ya kita harus tahu ya kan resikonya. Jadi Anda harus siap gitu. Jangan mau masuk dunia kripto dengan mental tempe, mental cengeng. Jangan, latih dulu mental gitu, ya kan. Dan harus Dior, analisa, bukan main ikut-ikut aja gitu. Ya, harus ini karena tombol itu di tangan Anda buy sell gitu ya. Jadi kalau kondisi gitu ada yang udah takut, oh kata si Anu ini udah bisa ke 44, nanti 46 ke 50.000. Terus ada yang bilang, kok ini udah habis masa bear ya, udah all season ya. Saya males jawab, saya dulu udah bahas ini ya. Anda ini tetap saya mau Anda mandiri, Dior, pakai analisa. Saya kasih gambaran sekali lagi. Karena saya bukan trader. Saya udah berkali-kali katakan buat yang trader, cari channel lebih ini yang TA yang bagus. Misal saya udah rekom buat kalian yang mau trading, kan saya udah rekom ya kan, untuk TA-nya si Kevin Saili, kalian lebih pantau ke sana. Dan atau Kendrick Salim gitu ya, kalian ini buat yang trading. Karena kenapa mereka patokan kalau trading tiap hari itu kan yang kalian lihat itu kan time frame 15 minute, 30 minute, 1 hour ya kan, 4 hour chart gitu ya. Kalau saya kurang, saya udah pernah jelaskan, saya jarang lihat di situ. Saya chart yang saya secara lihat garis besar, karena batas saya itu selalu patokan saya itu lebih mencondong ke invest. Yang buat scalping ya, kalau
stuck ya jadi swing. Saya udah pernah jelaskan berkali-kali gitu ya kan. Jadi saya bukan tiap hari harus cuan, enggak gitu. Kalau kebetulan pas masuk dia nendang ke atas ya itu rezeki. Kalau belum sabar nunggu. Makanya motonya sadis gitu. Paham ya? Jadi buat kalian yang nggak ngerti itu dilatih. Kalau yang trading kalian nggak bisa patokan ikut-ikut. Kalau yang kalian lebih mencondong suka trading, ya tontonlah lebih mencondong channel-channel TA, ya TA Kevin Sailey gitu ya, Kendrick Kalim kalau nggak salah. Terus siapa lagi yang kalian lihat bagus lah, yang kalian tahu sendiri gitu ya. Itu lebih ke sana kalian akan dibahas. Nah, time frame 1 jam sekian 30 menit, ya kan 4 jam itu. Jadi lebih ini karena kalian kebanyakan saya lihat begitu market roba dikit, padahal kalau saya lihat dari daily chartnya pumpnya dikit. Secara garis besar kalau saya lihat itu chart itu masih di posisi sideways ya, semuanya grafiknya masih di posisi di sideways gitu. Apa yang mau ditakutkan? Buat saya juga saya orang fundamental, saya masih percaya analisa saya itu market bukan baik lagi, memang nggak baik-baik gitu ya. Market bukan lagi nggak baik-baik ya. Jadi bukan aja Amerika yang naikkan interest rate masih acak kadut, terus kemarin juga Europe tambah lagi naikkan high rate lagi ya kan. Cuma belum keluar aja kabar-kabarnya gitu. Bank-bank udah mulai makin kepencet gitu ya. Mungkin bank ke depan udah nggak bisa kasih pinjaman. Belum lagi data rumah perumahan di Amerika itu kayaknya jatuh. Banyak hal yang masih sekarang bandar coba bangun naratif positif dulu kan. Tapi naratif positif kelihatan Bitcoin nggak terlalu dipump. Justru hari ini yang kelihatan Ethereum gitu ya. Semalam Ethereum di ini ternyata ada paus yang ngepump Ethereum 180.000 biji Ethereum dibeli ya, itu langsung tiang besar. Terus juga karena Ethereum dia ada NFT lagi ada ininya Shiba Metaverse gitu ya, belum lagi lagi di pump juga Bored Ape Coin ya, Bored Ape Coin lagi di pump itu juga NFT-nya banyak di Ethereum gitu, makanya Ethereum naik gitu ya, banyak yang transaksi pakai Ethereum juga. Jadi ada yang tanya tadi, kok ini Ethereum naik, kayaknya tanda all season udah mau dimulai ya. Lihat ada berapa altcoin dah hijau ya, ada beberapa yang ada sangkut paut di proyeknya itu yang naik, sedangkan yang sebagian kalian coba cek juga ada yang hijaunya hijau kobong ya kan. Jadi ya tergantung. Kalau saya sih belum, saya justru gini ya, saya nggak suruh kalian ikut. Saya tadi lihat kondisi gitu, saya lihat oh ada yang ngepump Ethereum. Oh oke. Jadi saya tunggu sedikit, andai kata saya ini nunggu Ethereum bisa tembus 3.000 loh. Kalau dia bisa di 3.000, saya serok dikit ETH down ya. ETH hedge itu ya. Ambil dikit gitu. Andai kata ada yang mau pump dia lagi ke 3.3, saya tambah lagi. Jadi gini, saya kasih tahu kan kalian nggak boleh sembarangan masuk. Maka kalian banyak yang, wah ikut nih, ikut. Ya maka belajar TA itu ada batas-batasannya itu, di mana kita kalau mau ambil barang, mau serok barang atau mau lepas gitu. Jadi jangan tanya lagi serok di mana. Terus udah cuan pun KTP di mana, itu saya sorry sampai hari ini masih ada, berkali-kali saya ngomong saya nggak jawab yang gitu, masih ada yang begitu juga ya. Jadi belajarlah mandiri ya. Itu yang saya mau pesan hari ini. Hari ini weekend. Yang mau ngejar cuan ya kalian kejar cuan, ikuti mana. Saya masih santai, wait and see ya. Cuma saya nunggu. Justru saya target ini kan pemuja bearish nih untuk saat ini ya kan, karena saya lihat belum bull buat saya
sampai ini akhir bulan atau awal April saya nanti baru nentukan langkah. Pokoknya intinya sampai tutup Maret ini saya belum punya pikiran untuk arah bull gitu ya. Terserah, itu analisa saya, nggak harus kalian ikut saya. Saya cuma sampaikan buat cuan army yang udah ikut lama, udah tahu saya gitu ya. Siap itu orangnya punya pedoman, punya target gitu ya. Jadi bukan kejar cuan sehari, 2 hari atau all in, karakter saya main all in, saya bukan tipe begitu. Selalu saya ngomong cicil-cicil DCA gitu ya kan. Karena kalau Anda mau long term itu harus bisa cicil long term. Biasanya yang all in pengen cepat cuan itu yang cepat mati juga, cepat kena goreng kalau nggak hati-hati ya. Nah, itu maka dunia nggak bisa, dunia kripto, dunia investasi nggak bisa serakah gitu ya. Mau cuan instan ya pasti jadi sasaran empuk gitu ya. Karena dunia judi, dunia kripto, dunia trading, kelemahan kita itu kalau greedy itu pasti jadi santapan. Itu awal kelemahan. Termasuk orang-orang kena investasi bodong. Kenapa? Sebenarnya gampang aja, diri sendiri, kesalahan diri sendiri. Kenapa? Greedy. Kalau mau mengakui ya, kalau orang mau ngakui jujur, kenapa dia bisa masuk kena trap-trap begitu ya? Karena apa? Greedy awalnya. Ya, pengen cuan banyak. Nah, terus setelah greedy apa? Mau instan, easy money. Itu gitu. Ya. Jadi saya hari ini itu weekend buat cuan army yang udah mental terasa, udah santai, enjoy weekendnya, share the time with family ya kan. Nggak usah terlalu dipikir. Terus tadi ada siapa? Tani atau siapa yang lagi sakit katanya get well soon, ya kan? Market biarkan dulu, utamakan kesehatan, ya kan? Jangan dipikirin. Nah, saya nunggu ini. Jason Tanjaya seneng ETH down dia. Ini saya kasih tahu kalau misalnya nanti dia 2.900, 3.000 lah saya nunggu masuk dikit ETH down atau ETH heads gitu ya. Andai kata seharusnya besok minggu udah dibuang juga. Ini ya cuma kayak apa? Ada yang tiba-tiba pump Ethereum aja saya lihat ya, kayak Shiba lah. Yang udah pernah Shiba kan tiba-tiba pause lagi goreng Shiba, kalian ikut, nanti kan dibuang lagi gitu ya. Buat saya sih gitu, bukan Ethereum udah naik, udah tanda-tanda mau masuk all season. Buat saya belum lagi sih, tapi nggak tahu kalau ada analisa lain, terserah mereka. Buat saya sekarang masih dingin, cuaca dingin, masih flu season, bukan all season ya. Jadi begitu aja, good luck buat semuanya. Terus ada yang masih ragu, kalau Anda minusnya dikit, mau CL lah daripada Anda kena mental, kan itu keputusan Anda sendiri. Jangan tanya saya mau CL, mau ini itu, Anda tentukan. Andai kata Anda ngerasa masih minusnya dikit, mau CL daripada Anda beban, terus Anda juga buat saya pusing, nanya-nanya melulu kan. Udah weekend, saya mau spend time buat family juga, nggak mau pusing dengan pertanyaan gitu ya. Jadi buat cuan army yang mental udah terasa, sabar dulu, karena saya yakin ada saatnya nanti banting. Kan nggak mungkin merah terus juga. Market kan gitu, waktu dia pam-pam ke atas kan nggak mungkin hijau, terus pasti ada buangan. Begitu juga masa kalian yang bear harus merah terus ditekan gitu. Ya nggak, kasih napas dulu, hijau dulu dikit ya kan. Nanti ya baru dibuang lagi gitu. Jadi ya market begitu, bukan harus ikut kalian, harus ikut banda, ikut yang kelola market. Oke, jadi santai aja. Oh ya, saya minta maaf kemarin, bukan saya prank kalian loh. Saya karena kemarin kurang fit, cuaca hujan, kondisi saya kadang drop gitu ya, karena saya memang bukan betul-betul sehat, karena habis operasi besar. Setengah tahun yang lalu masih ini, jadi kadang begitu cuaca berubah badan juga cepet nggak ini. Jadi kemarin saya begitu upload bentar
saya nggak cek volume lagi gitu. Bukan ngeprank kalian gitu. Minta maaf sekali lagi ya, sorry ya, bukan ngeprank kali ini. Eh, Kelalaian saya karena saya nggak cek volume kemarin ya. Mudah-mudahan hari ini nggak ada masalah. Oke. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Have a nice weekend. God bless you. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.